Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir di raudhah min riyadil jannah, di antara taman-taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis beliau mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga maka mampirlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu yang disebut dengan riyadul jannah, taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya, riyadul jannah ay majlisuz dzikr. Yang disebut taman surga itu adalah majlisuz dzikr. Majlis zikir itu disebutkan oleh para ulama majlisul ilmi, majlis ilmu. Karena dengan majlis ilmu itu kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang sekitar suratul Fatihah. Jadi Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang suratul Fatihah itu beberapa lembar. Dan kita sudah masuk kepada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kita baca suratul Fatihah rame-rame. Setelah saya baca baru bapak-bapak ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata-kata Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim ini disebutkan dalam sebuah riwayat hadis di mana orang-orang kafir Quraisy mengatakan pada saat hari peperangan Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW menulis sebuah surat, kata Rasulullah, la'alli aktub, barangkali saya akan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu, maka kata orang-orang kafir Quraisy, la na'rifur rahman walar rahim. Saya tidak tahu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebelumnya tidak dikenal. Tapi kata-kata Allah itu sudah dikenal oleh orang-orang kafir. Makanya sebelum Rasulullah SAW diutus kan ada orang-orang yang namanya pakai Abdullah. Abdullah bin Saba, Abdullah bin Ubay, dan banyak lagi yang kata-kata apa? Abdullah. Tapi kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim itu belum populer saat itu, belum dikenal mereka. Mereka belum mengenal kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka mereka mengatakan la na'rifur rahman walar rahim. Saya tidak tahu itu, saya tidak paham apa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Illa Rahmanul Yamamah, kecuali Rahman Al-Yamamah. Mereka mengatakan Al-Yamamah. Kemudian wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wa marrahman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka wa idza qila lahumusjudu, dan apabila dikatakan kepada mereka usjudu lirrahman, bersujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman. Bersujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Qalu, mereka mengatakan wa marrahman. Apa itu yang disebut Ar-Rahman? Jadi mereka enggak tahu tentang apa Ar-Rahman. Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apakah kami bersujud kepada yang memerintahkan kami Ar-Rahman, padahal Ar-Rahman itu kami enggak kenal gitu. Wa zadahum nufura, dan mereka pun bertambah pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa? Ar-Rahman. Jadi kalimat ini zahirnya adalah mereka mengingkari dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan di sini adalah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahman sifatullah ammatan, sifat Allah yang umum, dan akan diberikan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka di dunia, baik orang-orang mukmin maupun orang kafir. Kasih sayang Allah, baik binatang, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, mereka mendapatkan rahman Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Ar-Rahim sifatullah khasan lil mu'minin. Sifat Allah yang diberikan rahmatnya hanya khusus kepada orang-orang mukmin. Kapan? Nanti di akhirat. Sehingga orang-orang mukmin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab rahimnya Allah. Rahmatnya Allah yang Ar-Rahim di akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah terhadap orang-orang mukmin rahima. Maha penyayang. Jamaah sekalian, itulah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ya. Alhamdu itu ada alif lam yang disebut dengan alif lamnya al-istighraq. Istighraq itu apa? Mendalam. Jadi kata-kata istighraq apa? Mendalam. Artinya alhamdu semua pujian. Jadi alhamdu itu apa? Semua pujian dengan sebab ada alif lam itu maka menjadi apa? Semua pujian lillah milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Makanya dibaca kasrah. Setelah lillahi, hi itu kasrah. Maka Rabbil alamin. Ya. Sebagai badal dari lillahi. Segala puji bagi Allah. Allah itu Rabbil alamin. Rabbnya ini alam. Ya. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Rabb itu biasanya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia apa sih? Ya Rabbi, ya Rabbana, artinya apa? Tuhan. Kalau ilah, ilahi. Apa yang kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia? Tuhan juga, sama juga ya. Padahal kata-kata Rabb dengan ilah berbeda. Kata ilah yang disebutkan di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, kata-kata ilah itu adalah al-ma'bud bihaq. Sesuatu yang disembah dengan benar, itu ilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilahi, ilahuna, ilah kita. Kenapa? Karena dialah yang berhak untuk disembah. Ya, kata-kata ilah. Kemudian makanya dalam arti la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali hanya Allah. Jadi artinya kata para ulama bukan tiada Tuhan selain Allah. Tapi ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang pantas untuk diibadahi illallah kecuali hanya Allah. Sedangkan Rabbil alamin, Rabb, kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, ya, Tuhan juga kan. Padahal Rabb itu adalah Khaliqul Alamin. Ya. Bisa juga diartikan Mudabbirul Alamin, Muqaddirul Alamin. Jadi Rabb Khaliqul Alamin. Jadi Allah, siapa Allah? Rabb Khaliqul Alamin, yang menciptakan ini alam. Ya. Jadi Allah yang Rabbil Alamin, yang menciptakan ini alam. Walaupun dulu kalau kita lihat dalam tafsir lama ya, tulisan tafsir, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Itu bahasa dulu ya, pernah gak lihat itu? Ya, kalimat dulu saya juga gak tahu tuh, masih kecil saya lihat, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Coba dia lihat di dalam tafsir lama itu ya. Saya gak tahu apa arti kata seru itu. Padahal seru itu kalau bahasa kita apa? Rame kan? Seru banget gitu kan? Gitu. Makanya apa? Rabbil alamin itu makanya kadang bahasa Arab, bahasa Al-Quran terutama, ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, seringkali belum tentu mewakili. Gitu. Belum tentu apa? Mewakili. Sehingga dibutuhkan tafsir. Yeah. Jadi apa? Bahasa Al-Quran khususnya, bahasa Arab pada umumnya atau bahasa Al-Quran pada khususnya, ketika ditranslate, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yeah, kadang belum tentu bisa mewakili dari bahasa tersebut, dari bahasa Al-Quran. Sehingga dibutuhkan adanya apa? Tafsir. Maka inilah fungsi tafsir menjelaskan ya,
kata-kata Al-Quran yang perlu dijelaskan, baik dari sisi mufradat ya, atau kosakata, atau dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, Rabbil Alamin, ketika Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbil Khaliqil Alamin, menciptakan ini alam, maka setelah diciptakan maka Allah Subhanahu wa taala apa? Mudabbiril Alamin, mengatur. Ya, kata-kata Rabb itu apa? Mengatur juga. Mengatur apa? Ini alam. Jadi setelah diciptakan alam tidak ditinggalkan begitu saja, tapi apa? Diatur kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditentukan kehidupan masing-masing. Habis diatur, ditentukan masing-masing kehidupan ini alam. Itulah yang disebut apa? Rabbil Alamin. Kemudian disebutkan lagi Alhamdulillah. Apa arti Alhamdulillah? Alhamdulillah itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita apa? Pujian untuk Allah, atau segala puji. Semua pujian untuk Allah. Namun Abu Ja'far bin Jarir itu menjelaskan, atau Ibnu Jarir menjelaskan, kata-kata alhamdulillah itu adalah asyukru lillah khalisan duna sa'iri ma yu'badu min dunihi. Ma ya'budu min dunihi. Jadi asyukru lillah, bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang memuji itu sesungguhnya dia apa? Sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalisan, secara murni, ikhlas karena Allah, bukan kepada selain apa yang ma yu'badu min duhni, apa yang disembah selain Allah. Jadi bersyukurnya itu dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang disembah selain Allah. Itu yang disebut apa? Alhamdulillah. Dan bukan juga kepada setiap makhluk yang diciptakan. Sesungguhnya kata-kata syukur itu kalau kita artikan dalam bahasa kita apa? Mari kita bersyukur, maksudnya apa? Berterima kasih kalau bahasa kita ya. Lalu bagaimana kita berterima kasih kepada orang tua kita? Atau kepada guru kita? Dalam bahasa kita ya bersyukur juga. Cuman syukur secara hakikat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang memberikan begitu banyak nikmat. Kemudian bukan bersyukur kepada makhluknya. Sebab makhluknya itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Sehingga yang pantas kita bersyukur adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita apa? Nikmat yang tak terhingga. Yang tidak bisa kita jumlahkan nikmatnya. Tidak bisa kita apa? Hitung nikmatnya. Kira-kira kita dari mulai hidup sampai gini hari ini, berapa jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT? Tahu gak? Hitung deh pakai kalkulator gitu. Atau pakai komputer. Tahu gak berapa nikmat yang diberikan oleh Allah SWT? Nggak tahu. Kenapa? Karena saking banyaknya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menjumlahkan, menghitung-hitung nikmat, nikmat Allah, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan bisa menghinggakannya, tidak bisa menghitungnya. Saking apa? Saking banyaknya. Makanya yang pantas untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas untuk disyukuri nikmatnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat Allah tidak terhingga diberikan kepada kita. Jangankan mulai kita hidup sampai sekarang. Di hari ini saja deh gitu. Enggak jauh-jauh banget di hari ini, kira-kira berapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa nikmat itu? Enggak bisa kita hitung. Padahal cuma hari ini saja kan? Bayangkan, sedikit saja nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa napas. Kita ngap-ngapan. Dibawalah kita ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit disuruh beli tabung gas, oksigen. Kira-kira berapa tabung gas, oksigen itu? Belum lagi masuk rumah sakitnya, belum macam-macam. Gitu. Inilah menandakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga sehingga pantas bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu
dilakukan sebagai alat untuk kita taat kepada Allah SWT. Makanya orang yang bersyukur itu apa? Orang yang menggunakan nikmat. Jadi kata para ulama, orang yang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita diberikan nikmat sehat, kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk ngaji, kita sholat, kita membaca Al-Qur'an, ya. Itu digunakan. Bukan digunakannya untuk sesuatu yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan digunakan nikmat tersebut untuk nongkrong di pinggir jalan. Sambil ngintung-ngintung mobil lewat umpamanya. Atau sambil ngelihat orang lewat gitu. Seharian di situ. Bayangkan. Seharian di situ. Duduk di pinggir jalan. Tapi ketika duduk di pengajian, jangankan seharian. Cuman dari maghrib sampai isya aja nggak kuat. Ada kayak yang gitu? Buktinya apa? Nggak ada orangnya kan gitu, nggak hadir. Tapi kalau nongkrong di pinggir jalan seharian kuat nggak? Padahal cuma nongkrong doang kan gitu. Tapi kuat aja gitu. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi duduk di majelis ilmu dari maghrib sampai isya atau subuh sampai syuruk, gitu. Subuh sampai syuruk nggak kuat. Padahal ada AC-nya, adem, bisa nyenderan gitu. Nah inilah berarti dia menggunakan tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak menjadi orang yang bersyukur. Sebab orang yang bersyukur itu apa? Menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang Allah ridho dan Allah senang. Apa yang Allah ridho, Allah Subhanahu wa taala ridho dan Allah Subhanahu wa taala suka. Ibadah. Ibadah itu adalah sesuatu yang ismun jami'un fi kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Itu yang disebut ibadah. Ibadah itu adalah sesuatu yang ismun jami'un, satu nama yang mencakup setiap apa yang Allah suka dan Allah ridho. Itu yang disebut apa? Ibadah. Itu yang disebut definisi ibadah, ismun jami'un fi kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Itu definisinya. Ibadah itu adalah ismun jami', satu nama yang mencakup setiap apa yang Allah suka dan Allah ridho. Sehingga dalam bersyukur ya, adalah menggunakan nikmat Allah, ya, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah suka dan Allah ridho. Kita baca Quran, Allah suka gak? Suka dan Allah ridho. Kita duduk di majelis ilmu, Allah suka gak? Suka dan Allah apa? Ridho. Jamaah sekalian, itu bersyukur. Kemudian bersyukur juga menggunakan anggota badannya untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan ke badannya itu. Jadi bersyukur apa? Lebih khusus lagi, anggota badannya itu apa? Tangannya dipakai untuk apa? Menulis Al-Qur'an atau melakukan kebaikan. Dia bersedekah dengan apa? Tangannya, mulutnya dia senantiasa berzikir, telinganya senantiasa mendengarkan nasihat kalam Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis ya. Kemudian dibarengi dengan di mana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan rezeki mereka di dunia. Jadi ketika mereka bersyukur, maka diberikanlah mereka rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan apa? Ketika orang yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Ya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah Rabb kalian memberitahukan. Ya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat tersebut. Walaupun nikmat tersebut sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Enggak melihat sedikit dan banyaknya, pokoknya bersyukur saja. Tapi wala in kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Artinya salah satu yang bisa menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah
ketika orang tersebut tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur tadi? Menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah suka dan Allah ridha. Tapi ketika dia bersyukur dengan dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah suka dan ridha, maka dia akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat ini akan menjadikan diri dia untuk bisa mendapatkan nikmat yang abadi. Nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dengan dia gunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah suka dan ridho, itu akan mendapatkan nikmat yang abadi. Di mana nikmat yang abadi nanti? Di akhirat, di surga. Mereka akan mendapatkan minal asbabil muaddiyah. Jadi penyebab dari dia melaksanakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, dia akan mendapatkan dawamil khulud fi daril maqam fin na'im al mukim. Dia akan mendapatkan nikmat yang kekal nanti di akhirat. Sehingga untuk Rabb kita lah pujian yang pantas. Jadi untuk Rabb kita lah pujian yang pantas. Untuk Allah Subhanahu wa taala pujian yang pantas. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullah juga menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sana'un asna bihi ala nafsih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut alhamdulillah, segala puji, sesungguhnya Allah sedang memuji dirinya sendiri. Boleh gak Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri? Boleh. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala pantas untuk memuji dirinya sendiri. Kalau kita kira-kira boleh gak kita memuji diri kita sendiri? Gak boleh. Kenapa? Gak pantas. Karena kita apa? Makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak bisa memberikan apa-apa. Lalu kita puji diri kita, ane paling cakep. Gak boleh. Ane paling kaya, ane paling, gak bisa. Kenapa? Karena ente gak pantas untuk memuji diri. Sebab nikmat ente diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ente yang dapat apa? Yang buat nikmat. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillah sana'un asna bihi ala nafsih. Segala puji bagi Allah, maksudnya apa? Allah memuji terhadap dirinya sendiri. Dan kandungannya adalah Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa memujinya. Artinya apa? Allah menyatakan, hambaku, pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah apa? Pantas untuk dipuji. Maksudnya begitu. Faka'annahu, seakan-akan Allah mengatakan qulu alhamdulillah, ucapkan olehmu alhamdulillah. Maka kita diperintahkan kalau kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Selesai makan itu kita bisa makan nikmat bukan? Selesai makan alhamdulillah. Bangun tidur nikmat bukan? Tidur nikmat. Coba kalau habis tidur, kita tidur nggak bangun-bangun, agak repot kan? Makanya kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu pujian, alhamdulillah. Kita minum, habis bismillah, kemudian selesai alhamdulillah. Apa saja yang kita lakukan dengan kebaikan, selesai kita mendapatkan apa? Nikmat alhamdulillah. Kemudian ada yang mengatakan inna qaulal qail, bahwa ucapan alhamdulillah, Allah memuji dirinya dengan nama-namanya yang husna, bi asma'il husna wa sifatihil ulya. Jadi ketika Allah SWT mengatakan alhamdulillah, Allah sedang memuji dirinya dengan nama-namanya yang husna, yang baik, dan sifat-sifatnya yang ulya, yang tinggi. Wa qawluhu asyukru lillah sana'un alaihi bini'amihi. Jadi kata-kata asyukru lillah, bersyukur kepada Allah, maksudnya memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmatnya. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Nikmatnya.
Kemudian jamaah sekalian, disebutkan di sini waqala Ibnu Abbas alhamdulillahi kalimatu kulli syakirin. Jadi kata Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas, seorang pemuda tapi min ulama sahabah, dia termasuk bagian dari ulamanya para sahabat, namanya Ibnu Abbas. Bapaknya namanya Abbas, sahabat Rasul. Anaknya namanya Abdullah. Tapi dikenal dengan Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Tapi dikenal dengan Ibnu Abbas, anaknya Abbas itu. Itu mengatakan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah adalah kalimatu kulli syakir. Itu satu kalimat setiap orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur ketika dia mengatakan alhamdulillah, berarti dia memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi syukran. Jadi itu merupakan apa? Kalimat pujian. Kemudian annal hamda huwa as-sana bil qauli 'alal mahmud. Jadi bahwa alhamdu itu adalah pujian dengan ucapan yang dipuji. Siapa yang dipuji? Allah SWT. Jadi kalau kita mengatakan alhamdu, itu ucapan. Tapi kalau asyukru, lebih terperinci lagi. Jadi kalau alhamdu itu lebih umum. Tapi asyukru lebih terperinci lagi, di mana ketika orang itu bersyukur, sesungguhnya dia sedang memuji Allah SWT, dengan dia menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Yang digunakan itu sesuai dengan apa yang Allah suka, dan apa yang Allah SWT ridho. Maka disebutkan di sini wasyukru la yakunu illa 'alal muta'addiyah. Dan syukur itu tidaklah ia kecuali dengan jalan muta'addiyah. Artinya apa? Wa yakunu bil janan atau bil jinan. Jinan itu apa? Anggota apa namanya? Hati. Wa yakunu bil jinan wal lisan wal arkan. Sehingga yang disebut syukur itu kadangkala dia dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggotanya. Itu syukur. Jadi apa? Lebih terperinci lagi. Tapi kalau alhamdulillah hanya sekedar ucapan. Kan kita mengucap apa? Alhamdulillah. Ucapan. Sehingga apa? Orang yang bersyukur itu masuk dalam pujian. Kenapa? Karena bersyukur itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga dengan hatinya, dengan anggotanya. Sehingga disinilah para ulama berselisih pendapat, ayyuha a'ammu alhamdu awis syukru. Mana yang lebih umum kalimatnya, apakah alhamdu memuji atau bersyukur? Dilihat, falhamdu a'ammu minasyukri. Ada yang mengatakan alhamdu memuji itu lebih umum daripada bersyukur. Dilihat dari konteksnya. Ada yang mengatakan asyukru ahammu minal hamdi. Asyukru, bersyukur itu lebih apa? Lebih umum daripada apa? Memuji. Jamaah sekalian, lalu bagaimana para ulama menyebutkan tentang keutamaan orang yang memuji? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana para ulama menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad alimna subhanallah wa la ilaha illallah. Famal hamdulillah. Kata Umar, sungguh aku udah tahu, udah paham tentang subhanallah. Bertasbih pada Allah, subhanallah. Kemudian wala ilaha illallah. Kami juga sudah paham, sudah tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Famal hamdulillah. Namun apa itu yang disebut alhamdulillah? Kata Umar kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, kalimatun
radiyahallahu li nafsihi faqala alayya. Jadi kalimatun, satu kalimat yang dimana Allah ridho terhadap dirinya untuk dipuji. Jadi Allah suka untuk dipuji. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dipuji. Ya. Kalau kita dipuji, semakin puji semakin sombong kita. Padahal kita nggak pantas untuk apa? Dipuji. Ya. Makanya apa? Famal hamdu kalimatun radiyallahu li nafsihi. Satu kalimat yang dimana Allah Subhanahu wa taala ridho, senang terhadap kalimat pujian tersebut. Kemudian dalam hadis juga disebutkan ya, dari Umar kepada Ali, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar qad arafnaha. Kalimat la ilaha illallah, subhanallah dan Allahu akbar kami udah tahu, udah paham. Kata Umar bin Khattab kepada Ali bin Abi Thalib. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Ya. Kalimat di mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah kalimat tasbih. Wallahu akbar kalimat di mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Famal hamdulillah. Apa itu kalimat alhamdulillah? Qala, maka kata Ali, kalimatun ahabbahallahu ta'ala li nafsihi wa radiyaha li nafsihi wa ahabba an tuqa. Kata Ali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, alhamdulillah adalah satu kalimat. Kalimat itu Allah Subhanahu wa taala suka dipuji terhadap dirinya ya, dengan kalimat alhamdulillah. Dan Allah senang dipuji terhadap dirinya dengan kalimat alhamdulillah. Dan Allah suka ketika orang mengatakan alhamdulillah. Jadi kita ketika kita mengatakan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala suka. Kenapa? Karena Allah dipuji. Allah Subhanahu wa taala dipuji. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan alhamdulillah kalimatus syukri. Jadi kata-kata alhamdulillah itu kalimat di mana kita bersyukur. Yeah. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah berarti kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bersyukurnya dengan apa? Dengan lidah. Karena kan bisa dengan hati tadi, dengan anggota. Yeah. Kemudian wa idza qala al-'abdu alhamdulillah, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillah, qala maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan syakaroni abdi, hambaku telah mensyukuriku. Hambaku telah bersyukur kepadaku. Jamaah sekalian, inilah apa? Keutamaan kalimat alhamdulillah. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rasulullah, apabila engkau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin. Rabb ini alam. Faqad syakartallaha, sungguh engkau telah bersyukur kepada Allah. Dan ketika engkau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, fazadaka, sungguh Allah akan tambahkan nikmatmu. Jadi apa? Allah akan tambahkan nikmatnya untukmu gitu. Kalau kita bersyukur. Maka kita jangan segan-segan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat. Habis makan, habis minum, bangun tidur. Atau dagangan kita, mungkin kita tukang dagang di pasar, ada orang datang laku alhamdulillah. Di kantor ketika kita dapat tugas dan tugas itu bagus, alhamdulillah. Ketika kita ngobjek, objekan kita goal, alhamdulillah. Artinya kita jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian disebutkan lagi dalam sebuah riwayat hadis, ya Rasulullah, ala unshiduka mahamid. Tabaraka wa ta'ala faqala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, amma inna rabbaka yuhibbul hamda.
Adapun sesungguhnya Rabb kamu itu suka untuk dipuji. Jadi Allah SWT apa? Suka untuk dipuji. Nah, di dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan, Abdulul dzikri la ilaha illallah. Jadi, Abdulul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Abdulul dzikri la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama dalam berzikir itu apa? La ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu berisi tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalud du'a alhamdulillah, dan sebaik-baik doa adalah seutama-utama doa alhamdulillah. Kita memuji Allah, maka ketika kita mau berdoa kan diawali dengan apa? Alhamdulillahil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Jangan lupa, kita berdoa diawali dengan apa? Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdu. Ditutup lagi dengan apa? Puji. Da'wahum anil hamdu lillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka adalah apa? Walhamdulillahi rabbil alamin. Memuji Allah, diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdai yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Diakhiri dengan apa? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dipuji lagi. Awal doa dan akhir doa. Kenapa? Karena itu merupakan afdhalud doa alhamdulillah. Diawali dengan memuji Allah SWT dan ditutup juga dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kayaknya udah isya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kalimat sedikit aja. Alhamdulillah. Habis minum, habis makan, alhamdulillah. Kita dapat ilmu, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Di pasar dagangan kita laku, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah ketika kita minuman. Dan itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan aja itu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.